Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Aulia Syifa Ramadhani dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 34. Dan di sini saya membuat video untuk tugas fisika bab 2 yaitu tentang listrik statis. Tahukah kamu apa itu listrik statis dan apa saja sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Listrik statis yaitu suatu fenomena kelistrikan di mana muatan listriknya tidak bergerak dan biasanya terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Berikut beberapa penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menyisir rambut, tanpa disadari, gerakan rambut kita terangkat ke atas. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi antara muatan sisir dengan rambut kita. Jika tisu disobek kecil-kecil, lalu ujung pulpen digosokkan di bawah meja, maka tisu tersebut akan menempel di pulpen seperti percobaan berikut ini. Tisu, pulpen. Langkah pertama. Tisu disobek menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian ujung pulpen digosokkan di bawah permukaan meja. Lalu ujung pulpen didekatkan ke potongan tisu. Dan di sini ada botol serta sedotan yang akan bergerak tanpa menggunakan tangan seperti percobaan berikut ini. Ini fisika. Ambil tisu lalu gosok pada kedua sedotan. Letakkan sedotan bagian tengah di bagian atas botol. Ambil sedotan lainnya lalu dekatkan pada sedotan tadi. Perhatikan. Ketika kedua sedotan didekatkan, akan terjadi gaya tolak-menolak, karena keduanya memiliki muatan yang sama. Ketika telapak tangan dan sedotan didekatkan, akan terjadi gaya tarik-menarik, karena keduanya memiliki muatan yang berbeda. Listrik statis dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum Coulomb, kapasitor, kuat medan listrik, dan energi potensial listrik. Yang pertama ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya elektrostatis antara dua muatan listrik sebanding dengan hasil kali kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Hukum Coulomb memiliki rumus F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya listrik dengan satuan Newton, dan K adalah tetapan konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat dikali Coulomb kuadrat. Dan Q1 sama Q2 merupakan muatan listrik dengan satuan Coulomb. Nah, supaya kita lebih mantap lagi dalam menguasai rumus ini, langsung aja ke contoh soal. Dalam suatu ruang medium udara, terdapat dua muatan titik, yaitu Q1 sama dengan 10 Coulomb dan Q2 sama dengan 15 Coulomb. Jarak antara dua muatan tersebut 5 cm. Hitunglah gaya listrik antara kedua muatan tersebut. Dari soal ini kita dapat diketahui
Q1 sama dengan 10 kolom, Q2 sama dengan 15 kolom. Lalu jarak kita definisikan sebagai R, di mana jarak di sini masih cm, kita ubah ke meter dengan menggunakan tangga tingkat. Di mana di tangga tingkat ini kita naik dari cm ke meter. Kita naik 1, 2. 5 dibagi 100 adalah 0,05. Dan di sini diketahui ketetapan konstanta atau K yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Lalu di sini ditanyakan besarnya gaya kolom tersebut atau kita lambangkan dengan F. Lanjut kita masukkan rumus. F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Lalu kita masukin angka-angkanya sesuai yang diketahui itu tadi. Dan di sini ada 10 kali 15, hasilnya adalah 150. Kita samakan dulu angka-angkanya ini menjadi kuadrat semua ya. Jadi 150 ini sama dengan 0,15 atau 15 dikali 10 min 2. Kita tulis dulu di jawabnya biar nggak bingung. Dan di sini ada 0,0025 dari penguadratan 0,05 bisa ditulis menjadi 25 dikali 10 min 4. Kalau misalnya teman-teman bingung dengan rumus yang ada di sini, saya mau menuliskan rumus yang ada di buku paket. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Dan kita masukin aja angka-angkanya. Lalu kita kalikan aja K dengan Q1 dan hasilnya kita ketahui yaitu 135 dikali 10 pangkat 7. 135 dibagi 25 adalah 54 dan 7 per min 4 itu sama dengan 7 dikurangi min 4, hasilnya adalah 11. Jadi kita dapat tahu kalau hasil seluruhnya yaitu 5,4 dikali 10 pangkat 11, di mana kita akan menentukan satuannya yaitu Newton. Jadi hasil akhirnya adalah 5,4 dikali 10 pangkat 11 Newton. Lanjut kita ke bab kedua yaitu kuat medan listrik. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik seperti elektron, proton, atau ion dalam sekeliling ruangan. Kuat medan listrik memiliki rumus E sama dengan F per Q, atau jika dijabarkan menjadi E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom, dan K adalah ketetapan konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Setelah rumus kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada jarak antara titik P dan muatan min 20 kolom adalah 10 cm. Tentukan kuat medan listrik pada titik P. Kita gambar dulu. Di sini ada yang namanya titik P dan juga kolom dengan muatan negatif. Jarak keduanya adalah 10 cm. Dan bermuatan 20 kolom. Jadi dapat diketahui bahwa Q sama dengan 20 kolom dan R sama dengan 10 cm. Karena R-nya atau jaraknya masih cm, kita ubah dulu ke meter dengan menggunakan tangga tingkat. Sentimeter ke meter naik 2 tingkat, artinya 10 dibagi 100 sama dengan 0,1 meter. Dan di sini ditanyakan E atau kuat medan listrik pada titik P. Karena yang diketahui adalah Q dan R, maka kita menggunakan rumus ini. Lanjut, kita masukkan rumus dan angka yang diketahuinya. 0,1 dikuadratkan menjadi 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,01 atau bisa ditulis dengan 1 dikali 10 min
2. Lanjut, kita kalikan 9 dengan angka 20, yaitu hasilnya 180. Lalu, ini kita tinggal pembagian aja. 180 dikali 10 pangkat 9 per 1 dikali 10 min 2. 180 bagi 1, hasilnya 180. Kalau pembagian kayak gini, kuadratnya itu dikurangin. Jadi 9 dikurangi min 2, yaitu 9 tambah 2 sama dengan 11. Jadi hasilnya yaitu 180 dikali 10 pangkat 11 Newton per kolom. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor mempunyai rumus yaitu C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad dan Q adalah muatan, serta F adalah beda potensial dengan satuan volt. Biar lebih jelasnya, langsung aja ke contoh soal. Terdapat sebuah kapasitor yang mempunyai besar kapasitas sebesar 0,8 mikrofarad yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka, berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut? Di soal diketahui nilai kapasitasnya yaitu 0,8 mikrofarad, atau kalau misalnya kita ubah menjadi 8 kali 10 pangkat min 7 farad, dan juga tinggi tegangannya yaitu 20 volt. Yang ditanyakan yaitu muatan elektronnya atau dalam bentuk Q. Dengan satuan kolom. Kalau kita mengubahnya dengan menggunakan segitiga seperti ini, maka dapat kita tulis rumusnya yaitu Q sama dengan C dikali V. Di mana kita kalikan dulu 8 kali 20 yaitu 160. Maka hasilnya adalah 160 dikali 10 pangkat 7. Atau jika disederhanakan lagi menjadi 16 kali 10 pangkat min 8 kolom. Dan yang terakhir ada energi potensial listrik, di mana potensial listrik sendiri didefinisikan sebagai energi potensial persatuan muatan positif di titik tersebut. Energi potensial listrik sendiri memiliki rumus EP sama dengan K, Q1 dikali Q2 sama dengan R kuadrat, atau W sama dengan Q dikali delta V. Di mana keterangannya bisa kita ketahui bahwa EP adalah energi potensial, K adalah konstanta, Q1, Q2 adalah muatan, dan delta V adalah beda potensial, R adalah jarak, dan W adalah usaha. Supaya lebih mantap lagi dalam menggunakan rumus ini, langsung aja ke contoh soal. Di sini diketahui titik B berada pada jarak 9 mm dari muatan plus 2,5 kolom. Suatu muatan positif sebesar plus 4 kali 10 min 7 kolom diletakkan pada titik B. Energi potensial muatan tersebut sebesar. Langkah pertama, kita ubah dulu jaraknya dari 9 mm ke meter. Dan di sini kita naik 3 tangga, artinya 9 dibagi 1000 adalah 0,009 meter. Setelah itu lanjut kita tulis dengan rumusnya. Dan di sini kita kalikan 9 dikali 10, yaitu hasilnya adalah 90. 90 dibagi 9 yaitu 10. Jadi jawabannya adalah 10 pangkat 6, atau kalau kita jabarkan menjadi 1 juta.